Pemirsa, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang model pembangunan kota Xiong'an dan beberapa contoh pembangunannya yang mungkin bisa ditiru oleh Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk mewujudkan sebuah kota masa depan yang dirancang sebagai simbol kemajuan dan masa depan Indonesia. Baik IKN maupun Xiong'an, keduanya punya tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kota yang berkelanjutan, modern dan efisien dengan memanfaatkan teknologi cerdas dan inovatif sehingga bisa mewujudkan sebuah kota masa depan. Meskipun kedua kota ini punya beberapa kesamaan dalam tujuan jangka panjang, namun mereka sebenarnya memiliki pendekatan yang berbeda berdasarkan konteks sosial, politik, dan ekonomi negara masing-masing. Lalu seperti apa perbandingan kedua kota tersebut? Mari kita coba cari informasinya bersama. Kita tahu bahwa IKN dan kota Xiong'an merupakan kota baru dengan karakteristik pembangunan yang agak mirip. Namun, kedua kota tersebut memiliki pendekatan yang berbeda terkait dengan misalnya lokasi, fungsi, kemudian juga perencanaan, desain, bahkan pembangunan serta makna sosial dan politik bagi masing-masing kota. Pertama, terkait dengan lokasi kota. IKN diketahui terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Lokasi ini dipilih karena terletak di tengah Indonesia dan lebih jauh dari zona rawan bencana seperti gempa bumi dan banjir yang sering terjadi di Jakarta. Kalimantan juga dipilih untuk mendukung distribusi pembangunan yang lebih merata di luar Pulau Jawa. Sementara kota Xiong'an diketahui terletak di Provinsi Hebei, sekitar 100 km barat daya Beijing. Lokasi ini dipilih karena kedekatannya dengan Beijing dan Tianjin, sehingga memungkinkan adanya konektivitas yang mudah ke pusat ekonomi dan politik di Tiongkok. Lalu yang kedua, terkait dengan fungsi kota. Fungsi utama dari IKN adalah sebagai ibu kota pemerintahan Indonesia yang baru dengan beberapa tujuan, yaitu sebagai pusat pemerintahan yang terdistribusi dengan mengurangi beban Jakarta dan menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintah negara. Dan IKN juga sebagai kota yang berkelanjutan dan cerdas dengan menjadi model bagi kota-kota di Indonesia dalam hal pengelolaan lingkungan dan penerapan teknologi yang efisien. Dan IKN juga dikatakan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi dengan menjadi pusat ekonomi yang baru yang mendukung industri hijau, teknologi, dan pengembangan wilayah di luar Pulau Jawa. Sementara fungsi utama dari kota Xiong'an di Tiongkok adalah untuk menjadi pusat pembangunan bagi segitiga ekonomi Beijing, Tianjin, Hebei. Selain itu, fungsi non-inti dari ibu kota Tiongkok juga diperkirakan akan berpindah ke sini, termasuk kantor beberapa perusahaan milik negara, lembaga pemerintah, serta fasilitas penelitian dan pengembangan. Dan kota Xiong'an juga berfungsi sebagai kota ekonomi dan teknologi dengan mengintegrasikan teknologi canggih dan inovasi untuk menciptakan sebuah pusat ekonomi yang bersaing di tingkat global. Dan kota ini juga sebagai kota yang ramah lingkungan, yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam semua aspek kehidupan kota. Kemudian yang ketiga, terkait dengan perencanaan kota. Perencanaan IKN diketahui berfokus pada desentralisasi pemerintah dengan memindahkan pusat pemerintahan
dari Jakarta ke Kalimantan Timur untuk mengurangi beban Jakarta dan distribusi pembangunan. Perencanaan IKN juga berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengutamakan penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan konservasi alam. Perencanaannya juga berfokus pada infrastruktur modern dan inklusif yang diharapkan bisa mendorong perkembangan sosial ekonomi yang lebih merata di luar Jawa. Sementara perencanaan kota Seonggan berfokus pada upaya untuk membebaskan Beijing dari fungsi-fungsi yang tidak penting sebagai ibu kota dan memajukan pengembangan terkoordinasi wilayah Beijing-Tianjin-Hebei. Makanya ada beberapa tugas utama dalam perencanaan dan pembangunan kota Seonggan, seperti misalnya membangun kota baru yang hijau dan cerdas, menciptakan lingkungan ekologis yang indah, mengembangkan industri teknologi tinggi kelas atas, serta menyediakan layanan publik dan fasilitas umum yang berkualitas, dan membangun jaringan transportasi, serta masih banyak lagi. Lalu yang berikutnya terkait dengan desain kota. Beberapa elemen desain utama dari IKN meliputi desain kota hijau yang fokus pada pengelolaan alam, konservasi hutan, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak pembangunan. Di sini terdapat pula sistem transportasi yang berkelanjutan, seperti misalnya transportasi berbasis kendaraan listrik dan sistem transportasi umum yang efisien untuk mengurangi emisi karbon. Ada pula pusat pemerintahan dan ruang terbuka hijau, yang mana rencana pengembangan kotanya mengutamakan keseimbangan antara pembangunan fisik dan ruang terbuka hijau. Sementara itu kalau kita lihat kota Seonggan juga punya beberapa elemen desain yang utama, seperti misalnya bangunan yang ramah lingkungan yang menggunakan material dan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Terdapat pula ruang hijau yang luas dengan mengintegrasikan taman dan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Ada pula infrastruktur digital yang terintegrasi, yang mana setiap bangunan dan fasilitas di kota Seonggan akan terhubung dengan jaringan cerdas sehingga memungkinkan pengelolaan kota yang efisien. Lalu yang kelima, ini terkait dengan pembangunan kota. Beberapa aspek pembangunan yang penting di IKN yaitu misalnya pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dengan melibatkan pembangunan infrastruktur hijau seperti penyediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan air hujan, dan penggunaan energi bersih. Salah satu fokus dalam pembangunan IKN juga terkait dengan penggunaan teknologi untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong sektor industri yang berbasis teknologi dan ekonomi hijau. Kita tahu IKN dibangun melalui 5 tahapan, di mana saat ini masih dalam tahap pertama yang dimulai sejak tahun 2022 dan ditargetkan tuntas pada tahun 2024 ini. Pada tahap ini, infrastruktur dasar yang utama sudah harus selesai dibangun dan beroperasi, yang mencakup infrastruktur penyediaan air minum, ketenaga listrikan, teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian juga pengelolaan sampah dan air limbah untuk penduduk. Pembangunan sarana utama seperti misalnya Istana Presiden, perkantoran, dan perumahan di kawasan inti pusat pemerintahan juga sudah harus tuntas. Begitu pula dengan pemindahan ASN dan TNI Polri pada tahap awal dan juga inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas. Seperti diketahui, progres pembangunan infrastruktur dasar di IKN seperti misalnya jalan dan gedung sebagian besar sudah mendekati 100% hingga Agustus 2024 yang lalu. Dan progres pembangunan tersebut
Di antaranya adalah perumahan dengan anggaran sebesar 8,05 triliun rupiah, sumber daya air dengan anggaran 1,54 triliun rupiah, dan jalan serta jembatan dengan anggaran 18,91 triliun rupiah, serta gedung dan jaringan dengan anggaran 12,91 triliun rupiah. Jika ditotal, maka anggaran yang sudah dikeluarkan sekitar 41,41 triliun rupiah. Ini tentu berbeda dengan kota Xiong'an di Tiongkok yang sudah mengalami pembangunan besar-besaran sejak tahun 2017 dengan beberapa aspek kunci pembangunannya, yaitu fokus pada infrastruktur pintar yang diprioritaskan dengan infrastruktur digital, sehingga memungkinkan adanya konektivitas yang tinggi serta layanan publik yang efisien dan berkelanjutan. Ada pula proyek pembangunan yang berkelanjutan, yang mana semua bangunan dan fasilitasnya dirancang untuk memenuhi standar keberlanjutan dengan penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya yang cermat. Dan yang terakhir adalah makna IKN dan kota Xiong'an bagi Indonesia dan Tiongkok. Nah, bagi Indonesia, IKN memiliki makna strategis dalam mendukung pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. IKN juga merupakan simbol dari modernisasi dan kemajuan Indonesia, dengan harapan bisa mendorong perekonomian regional dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara bagi Tiongkok, kota Xiong'an mencerminkan ambisi Tiongkok untuk menjadi pemimpin global dalam hal inovasi teknologi, keberlanjutan, dan pengelolaan kota cerdas dengan konsep kota hijau dan berbasis teknologi tinggi. Xiong'an menjadi simbol modernisasi dan kemajuan Tiongkok di era digital. Ini tentu memberikan contoh bagi kota-kota lain di Tiongkok dan di seluruh dunia bagaimana membangun kota yang cerdas, berkelanjutan, dan inovatif. Karena itu, secara keseluruhan, Xiong'an dan IKN sebenarnya memiliki tujuan yang besar dan dengan penekanan pada keberlanjutan serta inovasi teknologi. Namun, perbedaan terbesar terletak pada konteks politik dan ekonomi masing-masing negara. Xiong'an lebih berfokus pada upaya untuk membebaskan Beijing dari fungsi-fungsi yang tidak penting sebagai ibu kota. Sementara IKN lebih berorientasi pada pemerataan pembangunan di Indonesia dan pemindahan ibu kota. Keduanya tentu mencerminkan visi panjang dari masing-masing negara dalam menciptakan masa depan yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Demikian Jurnal Barata.